Donatur kecil. Menurutku lebih baik kamu memilih di tempat lain. Terima kasih guru. Wusong tidak pergi. Amitabha. Guru. Guru. Wusong berlutut di depan gerbang kuil sepanjang malam. Lihatlah malam ini. Biarkan dia berlutut. Amitabha. Anak ini sangat keras kepala. Guru. Di luar salju semakin deras. Nafusong. Hahaha. Darah yang baik tepat untuk menekan amarahnya. Guru muda. Darah segar. Jangan terlalu pemilih. Amitabha. Guru. Guru Wusong. Dia mati kedinginan. Wusong. Guru. Guru. Bawa dia masuk. Ya cepat. Guru Wusong Wusong. Ini. Di mana tempat ini? Kuil Shaolin. Guru kamu. Kamu membawaku. Oke. Guru. Hahaha. Meskipun Wusong sebagai guru berjanji menerimamu sebagai murid, mengajarkanmu seni bela diri, tapi guru tidak bisa mencukur rambutmu.
membuatmu menjadi biksu. Kamu hanya bisa menjadi murid awam dari kuil Shaolin saya. Murid mendengarkan guru. Suatu hari takdirmu akan berakhir. Mundur, aku tidak tahu berapa banyak badai berbahaya yang ada. Selain itu, hubunganmu dengan Buddha seharusnya setelah puluhan tahun pertumpahan darah untuk mencapai pahala yang sempurna. Semua Buddha yang terus-menerus. Pencapaian seharusnya lebih tinggi dari menjadi guru. Bagaimana murid ini berani? Ditakdirkan oleh nasib. Aku tidak bisa menahan diri. Itu bukan sesuatu yang kamu berani lakukan. Dari hari ini, aku akan mengajarimu Kung Fu Shaolin sebagai guru. Kamu harus ingat, seni bela diri Shaolin adalah untuk memperkuat tubuh dan menegakkan keadilan. Ditujukan untuk menghargai keajaiban Buddhisme. Belajar bukan untuk kepentingan pribadi, berani dan tanpa ampun. Marah tanpa senjata. Murid mengerti. Ya. Ah. Ah. Hei. Hahaha. Amitabha. Guru sudah memikirkannya. Aku bisa membiarkanmu pulang. Guru, tapi Kung Fu murid tidak sebaik guru. Maka kamu harus belajar Kung Fu selama 3 tahun lagi. Oh, kamu belum putus. Buddha masih ada. Kamu akhirnya akan kembali ke Buddhisme. Guru Amitabha. Jika kamu tidak bisa memukul gerbang gunung besok, kamu harus tinggal selama 3 tahun lagi. Kuil Shaolin tidak mengizinkan. Murid termasuk. Kamu seorang awam, kehilangan muka di dunia persilatan. Guru dan murid tidak akan pernah mempermalukanmu. Ingat Dharma kasih sayang. Jangan menyalahgunakan seni bela diri di dunia persilatan. Murid mengerti. Buddhism mengajarkan menghukum kejahatan dan mempermalukan kebaikan. Tetapi masih berdasarkan kasih sayang. Ya guru. Jangan panik besok. Kamu harus menghadapinya dengan tenang. Kemenangan terletak pada kecepatan dan kekuatan. Harus pintar. Guru. Murid ingat. Amitabha.
Wusong, hari ini, kamu harus memukul gerbang gunung dalam waktu sebatang dupa. Kalau tidak, kamu harus menunggu 3 tahun lagi. Apakah kamu mengerti? Murid mengerti. Amitabha. Oke, ayo kita mulai. Senior Brother Tinju Ular. Aku akan bermain denganmu. Uhuh. Ya ya.
Uhuh. Amitabha. Kalung. Ah, Wusong turun gunung. Amitabha. Kakak kedua, kenapa kamu membakar peringkat kakak besar saya? Aku berharap kamu Zhao Kai. Aku pergi ke Menara Singa sendirian kali ini. Hidup atau mati. Tidak bisa kembali. Kenapa menunggu aku membunuh si Man King?
Dia akan menyerahkan diri ke kantor kabupaten. Jika aku tidak bisa mengalahkan si Man King, akan mati di Menara Singa. Jadi, aku membakar kartu roh kakak saya. Semua kembali ke api. Agar tidak ada yang merawat kartu roh kakak saya di masa depan. Membuat jiwanya tidak tenang. Bagaimana dengan kita? Biarkan cucu-cucu Wusong ini. Ingat untuk memprovokasi pejabat tinggi Simen kita. Apakah kamu memprovokasi Raja Neraka? Hahaha. Minum-minum. Minum-minum. Kakek berhenti minum. Berhenti minum, Wusong sudah datang. Apa yang perlu panik? Apakah kita menunggu Wusong? Ya, kenapa kamu panik? Kami takut dia tidak akan datang. Pergi-pergi. Hei. Minum. King R.Y menuangkan anggur. Kamu masih minum dan menuang. Kalian berdua pergi dan lihat. Tidak ada gerakan. Keluar dan lihat. Zisu. Wusong pasti sudah terbunuh. Pergi dan lihat. Kiki. Kalian berdua pergi lihat. Kalian berdua pergi. Ya.
Tidak. Kepala 5 racun berhenti ambil nyawamu. Bertarung. Oh, kepala harimau ini adalah pahlawan bertarung harimau. Tampaknya Seaman King akan binasa kali ini. Kembalikan nyawa saudaraku. Seaman King ini sudah lama merajalela di Kabupaten Yanggu. Berkomunikasi secara rahasia dengan pemerintah. Menuduh rusa membunuh kuda. Benar-benar berakhir. Wah, dia memukul Seaman King sampai mati. Main bagus. Bagus sekali. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, jangan panik. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, saya sudah bertarung melawan harimau di Jingyanggang sejak Oktober tahun lalu. Terima kasih atas perhatian dan kasih sayang dari warga dan ayah-ayah saya. Saya membunuh Seaman King di jalan hari ini, bukan provokasi tanpa alasan. Bukan untuk mengabaikan hukum pengadilan. Karena dia Seaman King dalam jubah orang baik. Bersekongkol dengan Nyonya Wang, menggoda Pan Jinlian. Bersekongkol meracuni saudaraku. Saudaraku adalah Wu Dalang yang menjual kue di sepanjang jalan. Oh, Wu Dalang. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Semua orang melihat apa yang terjadi hari ini. Saya Wu Song melakukan hal sendiri dan bertindak sendiri. Sebuah pembunuhan telah terjadi. Saya harap warga. Anda bisa mengikuti saya ke kantor Kabupaten Yanggu untuk menjadi saksi. Saya bersedia menerima keputusan pengadilan. Bahkan jika diikat ke tempat eksekusi. Saya Wu Song akan merindukan manfaat dari warga dan ayah-ayah. Kami bersedia melayani Anda. Ayo bawa seseorang. Wu Song perkasa. Wu Song, apa yang kamu pegang di tanganmu? Tuan, ini adalah 2 kepala. Kepala, cepat-cepat. Ambil itu ya. Kepala Wudu, sebagai kepala kabupaten. Berani sekali kamu. Membunuh 2 orang di siang bolong. Apakah kamu masih menganggap hukum kerajaan? Tuan Wu Song sebagai ibu kota Yamen. Kepala tentu tahu hukum. Bayar utang. Bunuh untuk hidup. Saya Wu Song sekarang datang ke Yamen untuk menyerahkan diri. Menurut kebijaksanaan para tuan. Kamu datang untuk menyerahkan diri. Benar, saya datang untuk menyerahkan diri.
Kamu adalah San Erniang. Sang nenek adalah Enyahlah kamu. bunuh sang nenek. Kakak tertua. Erniang. Saudara Uso. Pergi dan selamatkan Erniang. Cepat dan menang. Birdman untuk bertarung. Bertarung dengan Sanjia. Lu Zhishen lari cepat. Kakak besar Lu. Kemana saja kamu? Ayo ayo. Kakak kedua. Kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Hanya tidak tahu bagaimana kakak tetua dan kakak Lu? Kakak kedua, mengapa saya tidak mengirim beberapa saudara sekarang? Pergi setelah mereka sekarang. Tidak, saya bersalah sekarang. Bagaimana kamu bisa keluar dari penjara tanpa izin, saudara Zhao Kui? Bisakah kamu membantu saya melacak keberadaan mereka? Baik kakak kedua. Lalu ada kakak Lau. Jangan khawatir, ayo pergi. Kepala 5 racun. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Saya masih ingin kembali ke Kabupaten Yanggu. Kamu tunggu hantu kamu kembali. Hei kakak Hun, juga tidak bisa membiarkan dia kembali. Kami akan membunuhnya. Kakak. Bukankah kita sudah setuju?
Baru 3 bulan. Kenapa kamu meninggalkan aku dan kakak kita sendirian? Kenapa bisa begitu? Kakak. Ya ampun, aku kangen banget sama kamu. Kakak. Kakak. Aku pergi dulu. Aku nggak tahu kapan aku bakal balik. Kalau nanti pas tahun baru Imlek. Gak ada satu orang pun yang bakal bakar uang kertas buat kamu. Aku bikin kamu merasa tersakiti, kakak. Kakak. Kamu harus tunggu aku balik. Tunggu aku balik. Aku pasti bakal cari cara buat bawa kamu balik ke Kabupaten Qinghe kita, dekat dua orang tua kita. Kakak, aku nggak bakal tinggalin kamu sendirian lagi. Sepi dan sunyi. Dutou. Ayo. Maaf ya. Hei. Jiro. Ini ada sedikit uang perak yang dikumpulin tetangga buat kamu. Bawa aja buat di jalan. Ambil aja kalau butuh. Ayahku, aku nggak enak nih. Enggak, kamu ambil aja. Kamu cuma bikin susah rakyat Kabupaten Yanggu. Rakyat Kabupaten Yanggu. Kamu nggak perlu khawatir lagi. Koko, kamu ternyata. Jiro. Ini ayam yang dimasak keluarga aku semalaman. Bawa aja buat dimakan di jalan. Paman ke-9. Paman Wu, hati-hati ya di sana. King R. Jaga baik-baik ayahmu nanti. Jangan bikin dia khawatir. Nggak usah khawatir, aku pasti jaga. Paman Wu. Paman Wu, jangan khawatir. Aku bakal jaga makam Paman Wu buat kamu. Adik. Terima kasih. Kamu harus lebih hati-hati nanti ya. Pamanku. Hati-hati. Harus kembali. Sudah larut untuk inspektur. Kita harus segera pergi. Jiro. Paman W, hati-hati. Uwer Shujiro. Paman 5. Paman Wu. Jiro. Hati-hati. Jiro. Tetangga-tetangga yang terhormat, silakan kembali. Hati-hati.
Hati-hati Jiro. Apa kakak kedua saya sudah dibawa ke Mengzhou? Ya sudah sehari. Kamu terlambat. Apa yang masih kamu lakukan? Ayo, ayo. Hei, jangan main-main. Saya bilang sebentar. Kamu duluan. Ini. UPS kamu duluan. Hampir sampai kamu duluan. Apa yang salah denganmu? Kenapa kamu berjalan lambat sekali? Kami hanya sedikit lelah. Sedikit haus. Ya gubernur. Kami sedikit haus. Kamu juga haus. Kenapa kita tidak turun dan mengambil air dan buah-buahan liar? Ya kami haus. Beristirahatlah di sini. Ya kalian berdua sudah bekerja keras. Hei. Silakan duduk di sana. Hei. Ayo. Saya akan masuk dulu. Wang Ting, ayo pergi. Ugh. Biarkan saya mengurus ibu kota. Katakan padaku bagaimana menanggungnya. Saya lebih baik mati untuk meminta maaf. Hei bro. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Saya pikir, jika kepala wudhu tahu kita mengalami kesulitan, Sepertinya mereka tidak akan menyalahkan kita. hei. Biar aku pikir lagi. Hei. Biar aku antar sang gubernur lagi. Saudaraku, kalau cepat atau lambat kita. Kalau kamu mau mengantar sang gubernur pergi, lebih baik pagi-pagi daripada terlambat. Maka kamu pergi dan mulai. Dengan keterampilan kita berdua. Tentu saja bukan lawan dari Wusong. Tapi. Apa ini? Kita hanya bisa memesona dia dulu. Jadi kita bisa mulai? Saudara ini tidak punya pilihan lain. Hari ini setiap tahun dari sekarang. Mari kita bakar lebih banyak uang kertas untuk Wuduto. Hei. Wuduto. Air datang. Dutou, silakan minum air. Oh, jadi kamu lapar? Kenapa tidak makan makanan kering dulu? Hei, tidak masalah apa yang kamu makan sekarang. Kalau ada alkohol saat ini, itu yang terbaik. Kenapa aku tidak pergi ambil anggur dengan gubernur? Hei, lupakan saja. Aku Wusong sekarang adalah tahanan. Bagaimana bisa permintaannya begitu tinggi? Lebih baik aku minum air. Oke ya. Silakan minum. Ini dia. Maka mari kita berangkat. Hei Jitu. Kenapa kita tidak istirahat sebentar? Kenapa? Tidak ada. Kita baik-baik saja. Mari kita dengarkan gubernur. Gubernur bilang pergi. Itu dia. Hei, ayo pergi. Baiklah, ayo pergi. Hei Dutou. Cepat. Hei. Hei. Kenapa tempat ini mirip banget sama Jingyanggang? Aku penasaran ada harimau nggak ya? Ada harimau, jadi jangan takut sama kita semua. Kamu bisa ngalahin dia pakai tangan kosong. Aku takut. Takut apa sih? Yang dimaksud kakak Wang Ting. Aku takut capek karena perjalanan beberapa hari ini. Energi nggak sekuat dulu. Benarkan? Iya. Hahaha. Bahkan kalau kamu cuma punya setengah nyawa, aku harus bertarung mati-matian sama harimau. Tapi aku agak capek di perjalanan. Obatnya bekerja. Kayaknya hampir sampai. Aku pusing. Salah pesan. Aku kirim salah. Ayo ikutin. Wudutou.
Gubernur. Gubernur, kepala gubernur, kepala gubernur, kepala gubernur, kepala. Kamu di air. Semua kepala. Kita harus. Itu Hanako suruh kita lakuin. Iya, kalau kita nggak ikutin dia. Kalau kita lakuin apa yang kita bilang, istri dan anak kita bakal mati. Jangan khawatir. Hari ini setiap tahun mulai sekarang. Kita berdua bakal bakar lebih banyak uang kertas buat kamu. Jangan salahin kita. Adek. Ayo pergi bareng. Iya. Iya, Ya. Parani Pinu Kakaku. Kakak tolong pelan-pelan. kamu baik-baik aja. Kamu terluka. Aku baik-baik aja. Di dua pencuri anjing ini, mereka pengen kamu mati. Kenapa kamu biarin mereka pergi? Kakak mereka juga ada kesulitan. Apa mereka dipaksa sama pengkhianat? Bilang siapa yang maksa kamu lakuin itu? Kamu bilang. Itu Hua Zisu dan Count Ying, dua pencuri itu. Mereka yang menyuruh kami melakukannya. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Kami tidak melakukan ini. Kalau tidak, istri dan anak-anak kami akan mati. Mereka memaksa kalian. Itukah yang kalian lakukan? Kakak kedua saya begitu baik pada kalian. Apakah kalian masih punya hati nurani? Saudara Ruda, Fun a Miracle. Oke, berhenti. Kakak maafkan mereka. Superintendent. Terima kasih atas bantuanmu. Siajucu. Kami berdua benar-benar tidak layak diawasi. Pengadilan uang. Meminta maaf dengan kematian hari ini. Kakak sudah sampai pada titik ini. Saya tahu kalian baik hati. Pelakunya adalah Count Naing dan Hua Zisu. Saya akan menambahkan ini ke kepala mereka. Gubernur, saya bukan manusia. Saya tidak lebih baik dari babi atau Hei, anjing. ada hutang dan ada tuannya. Ini bukan kesalahan kalian. Erlin Hua Zisu. Jika saya kembali ke Kabupaten Yanggu, saya pasti akan mengambil nyawa anjingmu. Gubernur berhenti bicara. Kakak besar kakak Lu. Terima kasih telah menyelamatkan nyawa saya. Silakan terima penghormatan Wusong. Hei UPS, kakak kedua, bagaimana bisa kamu mengatakan hal seperti itu? Kami berdua sudah terlambat. Jadi saya membuat kalian menderita. Apa yang masih kalian berdua lakukan berlutut? Cepat bantu kakak kedua saya berdiri. Ya, lepaskan belenggu. Oke, tidak apa-apa. Dua kakak. Kami pasti khawatir tentang istri dan anak-anak kalian. Tolong selamatkan istri dan anak-anak kami. Kami berdua bahkan tidak bisa mengambil nyawa kami sendiri. Ya, saya mohon. Ayo dua kakak. Bangun cepat. Saya Wusong. Kamu tidak akan mati. Kakak. Lu Xiong, tolong ikut perjalanan. Ayo selamatkan keluarga mereka. Mereka punya hati nurani yang buruk. Tidak, saya pasti tidak akan pergi. Dia juga tidak akan pergi. Kakak tertua, apakah kamu tega membiarkan orang yang tidak bersalah terluka? Lalu mereka terluka. Saya tidak bisa membantu. Tugas saya sekarang? Mengantar kamu ke Mengzhou. Ya, kakak, kamu bingung. Saya akan pergi ke Mengzhou dan tidak akan terjadi apa-apa lagi. Cepat ke Kabupaten Yanggu. Pergi selamatkan istri dan anak mereka. Dua pahlawan, saya mohon. Kita harus menyelamatkan istri dan anak kita. Saya mohon. Saya bilang kakak kedua, bahkan jika kamu ingin menyelamatkan mereka, maka kamu harus membiarkan kami mengantarmu lagi. Ya, keluarga akan mengantarmu ke Mengzhou dulu. Kakak, saya akan mengundang kamu dulu. Hei, hati nuranimu terlalu buruk. Saya harus membiarkan kamu merasakan sakit yang sebenarnya. Angkat kakak kedua saya. Ya. Cepat. Bawa dengan baik. Ayo cepat. Hati-hati, tidak perlu. Benar-benar tidak perlu cepat. Hati-hati. Hei, cepat. Hei, Hei si kecil, bawakan kami teh.
Ayo. Oh sayang. Tuang air, isi sampai penuh. Hei Ok. Minum air dulu. Apakah kamu minum air ini? Kasih minum dulu ke kakak kedua. Pak Kepala Sekolah tolong, Pak Kepala Sekolah tolong. Kakak tertua. Mau duduk lagi? Ayo ke sana. Pergi cubit kakak kedua. Ah ya Kakak tolong jangan bikin ribut ya. Aduh, aku nggak bikin ribut. Aku, biarkan mereka merenung. Iya, kita salah. Kita harus merenung. Kita salah. Kita harus merenung. Renungan harus direnungkan. Harus merenung. Kakak kamu ngirim aku jauh-jauh. Gimana kalau gini? Ya udah. Kalian berdua cepat kembali ke Kabupaten Yanggu. Pergi selamatkan istri dan anak kedua kakak. Kakak kedua kamu mau usir aku ya? Aku nggak tega kamu sendirian. Aku dan kakak udah harus mengantarmu. UPS aku baik-baik aja. Lagian apa yang bisa dilakukan kedua kakak ini sama aku? Kalian cepat kembali ke Kabupaten Yanggu. Kak Lu. Hei, aku nggak pergi. Sanjia akan mengantarmu ke Mengshou. Ya, aku juga akan mengantarmu ke Mengshou. UPS itu nggak cukup bro. Bilang. Istri dan anak kedua kakak masih di tangan orang jahat. Hei kakak kedua kamu, jangan marah. Bukan kami nggak janji sama kamu. Lakukan sekarang. Ah? Kamu mau pergi sekarang? Ya hari ini. Kamu lihat udah mulai gelap. Haruskah kita cari tempat tinggal dulu? Kak Ruda, gimana menurut kamu? Hei adik Wusong. Lihat ini ya ampun. Sangat gelap. Kami juga berjalan seharian. Sakit punggung dan sakit kaki. Kenapa kita tidak menginap semalam saja? Mari kita bicara besok. Ya, Hei. Oke. ayo duduk di sini. Hei, kemari kalian berdua. Oke. Kalian berdua rawat aku dengan baik malam ini. Kalau kakak kedua tidak melayani dengan baik, hati-hati aku pinjam nyawa kalian. Ya. Kami tahu. Kami pasti akan merawat gubernur dengan baik. Hei, jangan khawatir. Aku tidak khawatir. Kalian pergi ambil air cuci kaki. Oh bagus. Kakak jangan menyulitkan dua kakak ini lagi. Kakak kedua, bagaimana aku bisa mempermalukan mereka? Kamu bilang harus bepergian seharian. Kaki ini juga mati rasa. Cuci kaki supaya bisa tidur nyenyak. Kamu kemari. Cuci kaki kakakku. Hei oh. Kamu tidak usah sungkan. Biarkan saja mereka melakukan hal-hal itu. Minger, Hei. Kakak besok pagi. Kamu bisa kembali ke Kabupaten Yanggu dengan kakak Lu. Minta seseorang keluar. kakak kedua, bagaimana kabarmu? Kenapa kamu mendesak ini lagi? Aku juga memikirkannya. Ini Kabupaten Yanggu. Aku bisa pergi sendiri. Bagaimana dengan kakak Ruda? Oh, aku akan mengantarmu ke Mengshou. Ah itu pasti tidak mungkin. Kakak tertua, Erling dan Hanako Su bukan orang sembarangan. Selain itu mereka licik dan licik. Kakak aku takut kamu bukan lawan mereka. Aku tidak takut pada mereka. Selain itu pisau bedah saya bukan vegetarian. Setelah saya bertemu, sang nenek langsung mengambil nyawa mereka. Tolong selamatkan istri dan anak-anak kami. Diam, Earl Inggris adalah seorang penjahat, licik. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Anda terakhir kali Cai Jing dan anak buahnya menemukan kami dengan cepat. Mereka yang memberitahu. itu pencuri anjing Cai Jing. Sudah lama sekali, dia masih merindukan saya. Suatu hari saya akan membunuhmu di ibu kota. Hasilnya adalah nyawa si pencuri tua. Oh nyonya. Biarkan saudara Lu menemani Anda kembali ke Kabupaten Yanggu. Kakak. Anda harus melindungi kakak perempuan saya. Adik kedua, bagaimana denganmu? Jangan khawatir lagi. Malam ini, bagaimana denganmu? Cukup cuci kakimu, tidur nyenyak. Oke. Aro. Kelopak mata saya sudah berkedut selama 2 hari terakhir. Saya selalu merasa seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Saya tidak tahu apakah Wang Tingtang Lai membunuh Wusong. Yah! Saya juga khawatir tentang ini. Kung Fu Wusong sangat hebat. Jika terjadi, Wang Ting dan Tang Lai melakukan kesalahan kecil. Saya takut tidak bisa melawan Wusong ini. Apa yang harus saya lakukan? Zisuan. Kita tidak bisa hanya duduk menunggu.
Jika benar-benar tidak berhasil, kita pergi dan bersembunyi. Cari tahu. Tapi bagaimana dengan Wang Ting dan istri serta anak-anak mereka? Tidak ada waktu untuk mereka sekarang. Kunci mereka di halaman belakang. Jika mereka tidak mati kelaparan, itu keberuntungan mereka. Halo saudara Wusong. Hei, bagaimana dengan kakak perempuan saya? Dia pergi ke Kabupaten Yanggu sebelum fajar. Apa? Dia pergi sendiri. Kakak, kenapa kamu tidak ikut dengannya? Hei, Sanjia juga ingin ikut dengannya. Tapi dia tidak mengizinkanku. Dia bilang dia bisa menanganinya sendiri. Selain itu Erniang, ilmu bela dirinya sangat kuat. Cukup untuk menghadapi Kaum Ting dan Hanako Su. Wah kakak. Aku paling khawatir dengan kakak perempuan saya, jika terjadi sesuatu padanya. Aku Song akan merasa bersalah seumur hidupku. Kakak, bisakah kamu mengejarnya sekarang? Kakak aku sudah berjanji pada Bibik 2. Kalau begitu kamu tidak menganggapku sebagai saudara lagi. Tentu saja saudara. Karena mereka adalah saudara. Dengarkan aku dan ikutlah dengannya untuk menyelamatkan orang. Kakak aku masih mendengarkanmu. Dengarkan kalian dua orang. Antarkan saudaraku ke Mengshou dengan baik. Jika kalian pergi ke Mengshou dan kehilangan sehelai rambut pun, aku akan menghancurkan kepala kalian berdua. Kami mengerti. Kami pasti akan merawat Wuduto dengan baik. Ya kalau begitu aku akan mengejar Erniang sekarang, oke. Cepat. Apa yang kamu lakukan? Terburu-buru sekali, seperti melarikan diri. Ya ampun. Bukankah ini melarikan diri? Jangan banyak bertanya. Bilang pada mereka untuk cepat. Bilang pada para pelayan untuk keluarkan barang-barangnya. Cepat, semuanya sudah dikemas. Kalau begitu kotak itu lebih cepat. Wah, banyak sekali barangnya. Apa yang harus kulakukan? Masih ada barang penting yang belum ada. Keluarkan semuanya cepat. Tas emas dan perhiasanku. Sudah kubilang jangan macam-macam dengan Wusong. Kamu tidak mendengarkan. Apakah sekarang baik-baik saja? Oke. Berhenti ngomong-ngomong kosong. Semuanya sialan. Berhenti untuk nenek. Nenek Wang. Kamu di tengah malam. Oh, kamu mau perak lagi. Aku akan kasih semua uang di mobil ini. Mohon Nenek Raja, kasih jalan hidup buat kami. Kami semua orang baik. Orang baik. Kamu warga negara yang baik seputih dan selunak kamu. Mungkin dicuci pakai salep Ming Himing. Aku sudah rawat diri sampai seputih dan selunak ini. Tidak, nenek buyutku. Kami beneran orang baik. Kalau kamu nggak percaya, kamu bisa tanya ke Kabupaten Yanggu. Siapa yang nggak tahu kami pedagang serius? Apa katamu Kabupaten Yanggu? Iya, Kabupaten Yanggu. Kamu kenal Wusong? Aku nggak tahu hubungan Nenek Wang sama Wusong. Hei, apa hubunganku sama Wusong? Cuma aku ke sana beberapa hari lalu. Dengar-dengar Wusong bunuh beberapa orang di Kabupaten Yanggu. Ribut banget. Aku nggak tahu hasilnya gimana. Kamu beneran nggak ada hubungan sama Wusong? Beneran nggak ada. Tapi gimana dengan hubungan? Aku ada sedikit masalah sama dia. Kenapa nggak bilang dari tadi? Tahu nggak Wusong juga musuhku? Dia bunuh Semen King Daguan. Itu saudaraku. Sebenci apa menurutmu Wusong ini? Bunuh Semen King yang baik hati. Dan kami sampai terusir. Kabur. Sama Pejabak Happy Payton, Anjing Shi Wen Kue. Dia menyalahgunakan hukum untuk kepentingan pribadi. Dia menghukum ringan Wusong dan mengirimnya ke penjara kota Mengshou. Cuma harus menjalani hukuman 3 tahun. Kamu bilang, ada keadilan nggak di dunia ini? Keadilan? Kalau gitu nenek akan beri kamu keadilan. Ini adalah musuh alami. Ah, Petugas. Petugas, jangan bunuh saya. Jangan bunuh saya. Nenek tanya apakah Huazisu memenjarakan seseorang. Siapa yang saya besarkan? Katakan, sepertinya ada. Di gudang kayu di halaman belakang kami.
Jangan bunuh saya. Saya tidak pernah membunuh orang tak bersalah. Tapi saya juga ingin memperingatkan Anda. Berbuat baiklah. Kalau tidak, nenek tidak akan mengampuni pisau bedah ini. Ya, saya akan berbuat baik. Kepala rumah, apakah tuan Anda ada? Siapa? Ada APA, Tuan Ying. Tuan kami dia. Dia dibunuh? Hanazisu dibunuh. Siapa yang melakukannya? Seorang wanita. Saya dengar ya. Suara wanita. Wanita. Ah. San Erniang, San Erniang. Jangan takut, saya di sini untuk menyelamatkan Anda. Cepat pergi. Kuei Enyang. Sanjia ada di sini. Bagaimana Anda bisa sampai di sini? Bukankah saya minta Anda menggol kakak kedua saya? Oh, kakak Wusong khawatir dengan keselamatan Anda. Memaksa para penyiram datang. Jika Anda tidak datang, dia tidak akan menjadi kakak saya lagi. Mengapa Anda tidak mendengarkan saya? Baiklah kalau baju saya tidak akan menjadi kakak Anda lagi. Hei. Erniang. Ada apa? Erniang, jangan marah. Setelah saya selesai memukul Earl of England untuk Anda, bisakah saya kembali melindungi kakak Wusong? Earl pencuri anjing. Keluar dari sini. Earl Yin. Keluar dari sini. Siapa kalian berdua? Tempat ini disebut apa? Hei, kamu pirang anta. Berani sekali kamu bicara seperti itu pada kakekmu. Yupes, ya. Kemana perginya si pencuri Countien? Tuanku sudah lama kabur. Kasih kami istirahat dong pahlawan. Dia bikin si pencuri anjing ini kabur lagi. Kenapa kamu tidak pergi? Ayo kita lewat sini. Apa gubernur salah? Kota Mengshou ada di depan. Ada penginapan Cross Lope tidak jauh di depan. Kebetulan kita sampai di ujung sana. Aku cuma mau menghindari cross lope itu. Kenapa gubernur bersembunyi? Kamu tidak takut? Hai, lebih banyak lebih baik daripada sedikit. Meskipun suami kakak sulungku tidak mengenalku, tapi dia pasti sering dengar kakak sulungku menyebutkanku. Kalau saja dia tahu aku adalah Wusong. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalau begitu ayo lewat sini. Meskipun agak jauh, tapi kita santai saja jalannya. Yo haha. Kalian berdua buru-buru ya. Aku bilang teman. Hei, aku mau tanya. Kecuali Cross Lope dekat kita, ada toko lain di mana aku bisa istirahat? UPS kecuali Cross Lope. Kurasa tidak ada dalam jarak 5 mil. Jadi bagaimana denganmu? Haha, jujur saja. Aku dari toko Cross Lope ini. Aku beli di jalan. Seekor kelinci belilau. Siap-siap pulang untuk direbus. Kenapa tidak mampir ke tempat kami untuk istirahat? Kenapa kamu curiga kami toko hitam? Ah, tidak. Tidak, aku tahu. Kamu pasti sudah dengar. Toko di lereng itu yang menjual bakso daging manusia. Ya, UPS. Itu seharusnya menakutimu. Kalau dia benar-benar menjual bakso daging manusia, apa kamu bisa tahu? Aku bilang kalian berdua tuan-tuan. Apa kalian tidak punya nyali? Lupakan saja. Anggap saja aku tidak bilang apa-apa. Hei. Dutou. Bagaimana menurutmu? Aku rasa lereng ini bukan masalah besar. Sudah mulai larut. Kenapa kita tidak istirahat dulu? Ya, Dutou. Itu yang dikatakan anak-anak. Kalau kita tidak pergi, apa kita terlihat tidak punya keberanian? Kalau tidak apa-apa silakan saja. Kita akan melanjutkan perjalanan setelah kenyang. Hei si kecil dua. Ayo pergi. Hei, itu benar. Ayo ikuti aku. Hahaha. Dua kepala, tiga kepala. Ada tamu datang. Hei Dareng. Dua Master Teh. Silakan masuk. Silakan. Hei, apa yang kalian berdua mau makan? Kami punya daging sapi rebus di sini. Bakso besar dan putih tua kering. Oke, kalau begitu berikan 2 kati daging sapi. 1 kg piri kiring. 10 bakso. Hei, oke. Hei, tunggu. Hei.
Kami hanya butuh 10 bakso besar. Hanya 10 bakso besar. Ahaha. Oke, sajikan 10 bakso besar saja. Oke, 10 bakso. Aku bilang si kecil dua. Toko kamu tidak ada di sana? Toko itu keluar. Belum kembali. Oh. Apa masalahnya tuan tamu? Kamu pikir kami tidak merawatmu dengan baik? Sebenarnya sama saja, apakah toko itu ada atau tidak. Apa yang salah? Tolong bersabarlah. Haha. Hei Dou. Ayo. Hei lepas. Hei datanglah bakpao. Hei tuan tamu datang. 10 bakpao. Silakan dinikmati. Kakak makanlah. Dua pinjaman ini bukan masalah besar. Tapi mengapa pasukan pencuri ini meminta begitu banyak? Apa kamu mencurigai sesuatu? UPS hahaha hei. Kamu bisa makan bakpao. Seberapa tidak enaknya ini? Maukah kamu mencicipi anggur? Anggur kami penuh dengan rasa yang lezat haha. Hei, kami tidak membutuhkannya lagi. Gubernur, kami harus melanjutkan perjalanan setelah kenyang. Perbedaan antara dua pejabat ini terlalu pahit. Bagaimana dengan anggur hari ini? Anggap saja sebagai undangan dari nyonya pemilik untuk minum. Nyonya pemilik kami adalah orang baik. Dia mengatakan kepada kami bahwa siapapun pejabat yang lewat di sini, kami harus memberikan keramahan yang baik. Hehe, dua kepala anggur. Hei, oke. Direktur du anggur yang enak? Minum, hei. Apa maksud kalian berdua tuan pejabat? Aku sudah bilang tadi, hotel kami bukan toko hitam. Sungguh tidak mengenal orang baik. Hei Ertou, dengan cara ini orang tidak menerima cinta ini. Mundur. Oke hei. Kami minum hei. Kenyang. Hei Dutou, benar-benar anggur yang enak. Datanglah ke aula untuk menghormatimu. Oke. Hahaha. Hahaha langsung. Hei, bagaimana rasa anggur ini? Anggur ini anggur yang enak. Tapi anggur ini kuat. Sepertinya sedikit. Bukannya kamu bilang tidak. Kalau kamu tidak minum itu benar. Hahaha hei. Bangun UPS. Ini UPS. Dan ini mati. Tidak bisa bergerak. R2. 3 kepala datang dan bantu. Ini dia. Ayo mari kita bermain bersama. Ok, 1, 2, 3. Berikan padaku. Kalau bukan karena melihat wajah tokomu, aku sudah menghancurkanmu sejak lama. Mungkinkah kamu kenal pemilik toko kami? San Erniang dari Crosslope adalah pelayanku, kakak perempuan. Apakah kamu Wusong yang bertarung melawan harimau di Jingyanggang? Itu paman. Kamu taruh. Lepaskan UPS. Aku Zhang King. Kakak Zhang King. Ya. Mohon maafkan aku atas kesalahan Wusong ini. Hei. Hei R2. 3 kepala cepat mulai bermain. Kakak duduk dan bicara. Ayo kakak. Tolong. Oh sayang. Hei kakak 2. Bukankah ibu bilang dia pergi ke Yanggu County untuk menyelamatkanmu? Kenapa aku tidak bersamamu? Kakak perempuan, kakak laki-laki. Aku kembali. Haha, kamu kembali. Haha, aku kembali. Hei. 5 kakak. Kenapa kamu di sini? Kupikir kau akan pergi ke Mengzhou. Jangan datang ke lerengku. Haha, bagus kau ada di sini. Apa yang terjadi?
Hei kakak. Aku tadi bertengkar dengan kakak Zhang King. Yu, bukankah banjir ini menghanyutkan kuil naga? Keluarganya bertengkar dengan keluarganya. Ya kakak Zhang King, aku sangat menyesal. Mohon terima penghormatan Wu Song. Oke. Seorang pria besar dipukuli seperti ini. Aku benar-benar kehilangan muka. Saudara macam apa yang memukulnya? Kakak, ini salahku. Jika aku menyebut namamu, kakak Zhang dan aku tidak akan bertengkar, aku salah. Ops, oke. Mari kita tidak membicarakan itu lagi. Hei kakak kedua. Ya tidak apa-apa. Kau begitu? Kau bisa tinggal di lerengku. Istirahatlah dengan baik selama beberapa hari. Hei, cepat-cepat. Bersihkan. Hei, rapikan. Bersihkan. Kakak besar, aku tanya keluarga Wang Ting dan Tang Li Mu. Sudah kau keluarkan? Mereka baik-baik saja. Aku membunuh Hanako Su itu. Tapi membiarkan Earl Inggris melarikan diri. Oh. Ngomong-ngomong kakak Zhang Jin, dua saudaraku, tolong bangunkan mereka. Ah, bagus. Ops, hahaha. Ayo. Minum. Kakak Zhang King. Wu Song menghormatimu. Seberapa besar kesalahanku? Mohon maafkan aku. Hei, saudara Wu Song. Jika kau mengatakan itu lagi, itu membuatku Zhang King sangat pelit. Berhenti bicara. Hei, kamu pikir kamu sangat berwibawa ya? Pelit. Hei ini. Jangan bilang. Ayo kita minum. Ah, iya, kamu juga datang. Pareng. Nah gitu dong. Ayo. Ayo kita lakukan. Oke. Oke. Jangan cuma minum. Lihat, ada banyak sayuran untuk dimakan. Datang saja. Kakak kedua. Makan lebih banyak. Ini daging sapi kecap kita. Pergi sana. Hari ini tidak ada bagian untukmu. Kalian berdua semakin gemuk. Berani sentuh aku di tengah jalan? Kakak kelima. Nenek pasti akan menyelesaikan masalah ini denganmu cepat atau lambat. Dua kakakku, ada juga kesulitan. Kakak biarkan mereka memakannya, haha. Haha, jangan gugup. Dia hanya bercanda. Hei, makan apa saja yang kamu mau. Hei. Kakak ke-8, jangan pergi. Apa penjara kota Mengzhou? Serbu pasukan dan kirim keluar. Pergi sana. Nah kamu. Tetap saja di persimpangan jalanku. Aku ingin melihatnya. Bajingan mana yang berani datang dan menangkapmu? Nenek San. Kamu ikut campur lagi? Aku marah melihatmu. Kakak. Kamu dengarkan aku. Kakakku meninggalkan pesan saat dia pergi. Dia bilang dia ingin aku mewarisi dupa darah keluarga Wu. Bukan sebagai pilihan terakhir. Wu Song tidak berani hidup di dunia persilatan? Hei. Kak kedua ini tidak mengganggu. Setelah berhenti, kakak sulung akan membantumu memilih putri dari keluarga baik. Bantu bertahan. Pada saat itu, milikilah sebanyak yang kamu mau. Hei, bukankah ini lebih baik daripada di Kabupaten Yanggu? Kakak Wu Song membalas dendam untuk saudaranya kali ini. Bunuh. Orang tua dan penduduk di Kabupaten Yanggu melakukannya untukku. Banyak mengambil risiko. Jika aku melarikan diri di tengah jalan, tidak hanya kedua kakak ini yang akan menanggung kesalahan untukku, orang tua di Kabupaten Yanggu. Aku takut mereka juga akan terlibat karena aku. Kakak adalah pria yang berjiwa besar dan berani. Aku tidak ingin semua orang menderita karena aku. Kakak ini sangat benar. Pria sejati. Hidup selamanya. Kata kebaikan adalah yang paling penting. Lagi pula, 3 tahun di penjara. Tidak berarti. Tunggu sampai kamu menghilangkan rasa bersalahmu. Masih anak baik. Apa yang kamu katakan? Aku tidak tahan dengan kelembutan palsumu. Mengapa orang yang bersalah bukan orang baik? Berapa banyak saudara baik di dunia persilatan? Pembunuhan. Berjalan di dunia persilatan. Xiaoju gunung hutan. Hei APA, bukan orang baik. Hei, itu bukan yang aku maksud. Erniang tidak mengerti. Haha, ayo, minum. Hei, ayo. Mengerti. Karena kamu ada kesulitan. Kakak tidak akan menyulitkanmu. Tapi kamu harus. Berapa hari lagi kamu tinggal dengan kakak? Ini. Aku takut ini akan menunda perjalanan. Jangan lihat mereka. Kamu yang memutuskan sendiri. Tidak apa-apa, putuskan sendiri saja. Itu lebih cocok. Hidup di kota penjara itu bukan kehidupan manusia. Tidak ada perhatian pribadi. Itu sama sekali tidak mungkin. Hei Erniang. Berbicara tentang teman nyata di dunia ada ini. Satu. Bekerja di kota penjara Mengzhou. Kamu berbicara tentang kebaikan Diao bermata emas itu. Yah.
Jin Yebiao ini baik hati. Orang-orang Mengshou. Ayahnya ada di kamp Cengguan penjara Mengshou. Mereka punya bisnis yang luar biasa. Apa kamu akan pergi kali ini? Kejadiannya milik ayahnya. Punya teman dunia nyata seperti itu. Bukankah kamu menderita jauh lebih sedikit? Hahaha, bagaimana kamu berani? Kalau tidak tongkat pembunuh 100 di level pertama ini, tidak akan mudah. Wusong tidak ingin terlalu banyak masalah. Teman, lihat ini. Guru bermata emas ini baik hati. Dia juga orang yang setia di dunia persilatan. Aku akan menulis surat untukmu. Bawa saja bersamamu. Adik kedua, jika Xian membuatmu merasa tersinggiri di sana, kamu beritahu kakak sulung. Aku patahkan kaki anjingnya. Benar, patahkan kaki anjingnya, hahaha. Wusong, terima kasih kakak besar. Ayo ayo ayo. Cheers cheers cheers, ayo ayo ayo. Kakak Zhang King, terima kasih sudah menjaga saya selama beberapa hari ini. Hai bro. Apa itu? Penginapan Cross Lope ini dulunya rumahmu. Apakah akan ada kesempatan di masa depan minum dan bersenang-senang di sini? Hahaha, adik kedua. Adik kedua. Ini adalah pangsit kukus daging sapi. Bawa saja di jalan nanti. Oke, bawa saja. Hey oh. Nenek San. Isian itu nggak cocok buat roti ini ya kan? Bocah nakal. Orang ini. Tunggu kamu balik. Nanti aku pukul kamu, hahaha. Apa yang kamu bilang? Kakakmu sama kakak perempuanku. Jaga diri baik-baik ya ke depannya. Kak. Kamu sudah mandiri. Semuanya harus baik-baik saja. Ada apa kirim surat ke kakak laki-laki dan perempuan? Oke, Juga sudah sampai di Mengshou belum? Cari dulu si N itu. Kasih lihat surat yang ditulis kakakku. Lebih baik ada foto biar gampang ngurusnya. Ya ya. Hei, lihat kakakku. Cuma rak baju. Baju apa aja kelihatan bagus di badan. Hahaha, nggak kayak kamu. Baju apa yang kamu pakai? Kayak ikatan bawang hijau aja, hahaha. Nggak ada baju bagus buat aku pakai. Hahaha, kakak kedua. Kedepannya kakak perempuan juga nggak di sampingmu. Jaga diri baik-baik ya. Kakak kedua. Di tas ada 200 tael perak. Pakai seperlunya. Jangan sampai kamu susah. Gak usah khawatir apa-apa. Kalau habis kakak perempuan akan suruh orang kirim lagi. kakak perempuan. Gak usah repot-repot. Aduh, ada apa lagi? Lagi pula kakak perempuanmu. Gak usah pusingin uang sebanyak itu. Bukannya ini barang hidup. Ikat babi gemuk aja semua ada. Ngomong-ngomong, kamu lihat nggak si Biao bermata emas itu berbuat baik? Kasih tahu aja dia. Kamu harus jaga baik-baik kakak keduaku. Kalau enggak, aku bakal ubah dia jadi ayam bermata hitam. Kakak laki-laki, kakak perempuan. Sudah sore nih, kita berangkat sekarang. Ayo. Kakak. Hati-hati juga ya. Bangun-bangun. Silakan. Mari kita mulai. Kakak kedua harus berhati-hati. Pulanglah. Kota Mozhou ada di depan ibu kota. Oh. Kedua kakak sudah bekerja keras. Hei Dutou. Itu batasnya. Aku tidak bisa tidak merasa dirugikan olehmu. Kamu harus meletakkan ini. Ayo. Hei, aku merugikanmu semua kepala. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Oh Tuan-Tuan. Kami sedang menggawal tahanan. Hei hei hei. Bisa terjadi seperti itu. Awasi tahanan. Kakak terima kasih atas kerja kerasnya. Dari mana Kabupaten Yanggu Shandong datang? Tolong beritahu saya. Kabupaten Yanggu Provinsi Shandong meminjam pasukan. Kirim sekarang. Itu dia itu juga. Jun Wusong terlihat baik. Orang kaya. Tidak baik. Wang Ting, jangan bicara sembarangan. Yo, cukup mengesankan. Aku tidak bisa membedakan siapa tuan dan siapa Buddha. Apa yang salah? Cukup menyelinap ke penjara kota Mengshou saya dengan tangan kosong dan kaki kosong.
Kakak ambil ini untuk minum delo. Apa kabar? Gubernur telah tiba di tanah orang lain. Kita harus mematuhi aturan orang lain. Simpan praknya dan habiskan dalam perjalanan kembali. Gubernur, kami tidak peduli dengan uang ini. Aku peduli apa yang salah. Karena mereka tidak akan membiarkan kita masuk. Oke, kalau begitu kembali ke Kabupaten Yanggu. Aku juga punya duri hari ini. Ah, oke. Kamu berani kehilangan ginjal bersamaku dan sekarang mau mundur. Ah, ada yang semurah itu? Ah, oke, aku akan membawamu masuk. Aku sudah banyak melihat orang sepertimu. Nanti ipai pembunuhan akan dilaporkan. Jangan sampai kamu hancur berantakan. Hei, kamu kuat. Hei, Dutou. Mengapa kita perlu mengenalnya secara umum? Ya, Pak. Pejabat kabupaten lebih baik. Hanya merasa teraniaya. Oke, lihat dia tidak akan membiarkan kita masuk. Dan kita juga menghemat uang. Ayo pergi. Apakah kamu benar-benar seperti anak kecil? Biarkan aku membawamu masuk. Hei, nak. Apakah kamu beruntung hari ini? Pak Tua Guan Ying sedang sakit-sakitan. Aku akan bertanya lagi besok. Lalu lihat bisnis kita. Hubungi kembali ketika kalian berdua selesai dengan penyelesaian. Lalu terima kasih kakak. Lalu siapa di antara kalian yang akan masuk bersamaku untuk penyelesaian? Pelatih tim inspektur, kamu tunggu di sini. Aku akan melakukan Joko. Gubernur berikan surat itu padaku. Aku kebetulan meminta seseorang untuk mengirimkannya Surat untukmu. apa? Hei, apakah itu yang diberikan oleh kakak Sang? Surat Grace? Itu tidak mendesak. Oh sayang, Dutou, aku tahu kamu kekanak-kanakan dan kuat. Tapi kamu tidak tahu apa yang terjadi di kota penjara ini. Tempat ini adalah istana neraka. Kita sudah sampai. Kamu harus bersabar. Kamu pantas mendapatkannya. Oke, Tang Li. Aku Song punya ukuranku sendiri. Oke. Pengiriman selesai. Narapidana ikut aku. Kalian berdua pulang. Semua sudah berakhir. Terserah kamu. Hati-hati. Setelah 3 tahun pertama kami akan kembali ke Kabupaten Yanggu. Saudara-saudara menunggumu. Bro, apa kamu sudah di jalan? Hati-hati ya. Lewat tanjakan. Lalu ingatlah untuk mengirim surat kepada kakak laki-laki. Katakan saja aku sudah sampai di gubernur. Baik. Kalian berdua, pergilah. Kamu masih punya jalan panjang. Oke. Dutou, hati-hati. Ayo pergi. Pengawas-pengawas. Hei cahaya, jaga dirimu baik-baik. Ayo. Hei, anak itu populer. Berapa biaya untuk memberi makan? Ya kamu nak. Main curang denganku di sini. Aku akan melihatmu malam ini. Biar kamu tahu tentang penjara kota Mengsou ini. Siapa itu? Ada apa satu lagi dikirim? Di mana ini kok nggak datang produk mentah begini? Tidak, serahkan padaku. Masuk paman. Istirahat yang baik malam ini. Hehe, ikut aku. Ayo masuk. Apakah bosku baru di sini? Jagalah dia dengan baik di malam hari. Untuk mencuci. Oke. Anak ini cukup kuat. Kamu pergi.
HMPH. Pergi sana. Semua nasi. Oke agak cati. Tak heran sangat mengesankan. Ayo kita pergi. Jangan datang, atau aku akan membunuhmu. Bertemu kakak laki-laki. Ketemu kakak besar. Semuanya bangun. Kakak sia. Kakak besar. Kakak besar. Duduk-duduk ayo-ayo. Cepat. Cepat tuangkan air untuk kakak besar. Cepat. Kakak besar. Jika kamu baik hati, harus cepat dapatkannya? Ya gitu. Jika kamu murah hati, perak juga boleh. Perak lebih baik dari apapun saat ini. Saya ada permintaan. Saya juga membawa beberapa perak. Tapi saya ingin bertanya. Jika kamu tidak punya uang dan bantuan, apa yang bisa dilakukan padaku? Aduh kepala. Kamu tidak bisa terlalu serius. Penjara kota, Meng Shou terkenal. Jangan bicara apapun lagi, bilang saja tim itu. Zhang San Kung Fu lembut dan kerasnya. Cukup untukmu. Ada hal seperti itu? Siapa bilang tidak? Jangan bicara tentang yang keras ini. 30 atau 50 papan turun. Kulitmu terbuka. Bicara tentang Kung Fu lembut ini. 2 jari lebar kulit bambu. Puluhan pukulan ini. Kamu tidak bisa sembunyikan. Kakimu tidak bengkak tapi daging di dalammu? Busuk jadi otak tahu. Yah! Kaki ini? Bahkan jika sudah rusak. Denganmu obat luka merah, atau apapun tidak berguna. HM ada banyak perhatian padanya. Yah! Saya benar-benar ingin melihatnya. Hei semua kepala. Pahlawan tidak menderita kerugian langsung. Saatnya untuk menundukkan kepala. Tidak bisakah kita menjadi pahlawan? Di bawah atap orang lain. Kamu harus tunduk. Hahaha. Oke nak. Satu malam kungfu akan mengubah negara. Kamu benar-benar punya nyali untuk ikut aku untuk interogasi. Bah apa kamu? Aku akan membersihkanmu saat aku kembali. Laporkan kepada Tuan Yang Gu Conti untuk mengambil pasukan Wusong. Orangnya sudah dibawa-bawa ke sini. Ya. Masuk. Berlutut. Berlutut. Tapi Wusong berani melawan pasukan. Kamu bilang, berapa banyak yang kamu keluarkan untuk kasus ini, untuk membayar suap? Katakan yang sebenarnya. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Wusong Yijie warga sipil, tunawisma. Tidak ada uang saku untuk membeli suap. Di siang bolong. Kamu membunuh 3 orang berturut-turut. Jika suap tidak dibeli dengan uang, bagaimana aku bisa menghukummu 3 tahun pernikahan? HMPH bukankah kamu punya hitungan di hatimu saat menjadi pejabat? Tuan kamu tentu orang yang paham. Tapi kasus ini diputuskan oleh Yanggu County dan Dongping Prefekture. Aku sama sekali tidak bisa membantu tentang bagaimana mereka memutuskan. Kamu harus bertanya pada mereka. Wusong yang berani. Itu omong kosong. Kamu jelas bandit kejam. Aku dengar kamu bekerja di Yamen. Tongkat 100 pembunuhan yang diwariskan oleh Kaisar Taizu Wude. Aku yakin kamu pernah mendengarnya. Jika kamu pernah mendengar tentang para tuan tolong eksekusi. Oke, jika kamu punya nyali ayo. Melayani dalam hukuman besar adalah bangun-bangun. Tidak ada yang lain. Aku hanya berbaring di sini dan bermain denganmu. Jika aku bergerak, aku bukan Wusong. Ayo. Kasihanilah Tuan. Yusong. Bagaimana tulangmu? Cukup baik untuk makan, minum, dan tidur. Tidak. Kamu datang jauh-jauh dari Kabupaten Yanggu. Ini bulan Juni 5 kuning pasti, sedang panas-panasnya. Oke. Lihat. Dia pasti terkena heat stroke. Pejabat ini selalu baik hati. Catat dulu tongkat 100 pukulanmu. Tunggu sampai tubuh dan tulangmu sembuh baru disiksa. Bawa kembali ke sel.
Ya Tuan. Aku tidak sakit. Hampir pagi. Masih pagi, selamatkan aku dari kekhawatiran. Tidak praktis, Tuan. Yo sudah kembali. Bagaimana kamu bisa kembali? Bagaimana kabar gubernur? Kamu baik-baik saja. Kamu baik-baik saja. Ayo duduk. Duduk. Ayo duduk. Kamu baik-baik saja. Wu Duotu. Benarkah kamu baik-baik saja? Semuanya baik-baik saja. Sakit tidak? Tidak sakit, hei. Itu masalah. Masalah apa masalah? Wu Duotu, kalau kamu merasa sakit, berarti itu luka ringan. Kalau kamu bahkan tidak tahu sakitnya, kakimu sudah selesai. Tidak apa-apa, benar-benar tidak apa-apa. Wu Duotu, kalau mau menangis, menangislah. Kalau mau berteriak, berteriak saja. Jangan dipendam di hati. Hahaha. Hari ini tongkat 100 pukulan tidak kena sama sekali. Tidak kena. Tidak kena aku bilang Wu Duotu bukan orang biasa. Pasti ada bantuan. Ya, mereka semua punya karir hebat. Selamat pagi. Kami semua khawatir, haha. Nah, kamu salah paham semua. Saya Wu Song, tidak ada bantuan. Kedua itu tidak menghabiskan banyak uang. Saya Wu Song yang jujur. Jujur. Tidak melakukan apa-apa. Jangan bilang kamu tidak melakukannya. Lakukan saja. Kita tidak malukan. Ya. Itu benar. Tuan, apa yang saya katakan benar. Tidak bohong sama sekali. Hei, sudah selesai. Hei, bagaimana kamu mengaturnya? Jika kamu berkelahi di siang hari, kamu tidak peduli. Cedera serius lainnya akan ditanggung dalam 1 atau 2 bulan. Tapi saya tidak akan memukulmu. Jika kamu memikirkannya, ini tidak mudah ditangani. Apa yang tidak mudah dilakukan? Hei, saya sudah melihat beberapa hal seperti kamu. Sebagian besar adalah musuh yang membeli kota penjara. Kota penjara tahu kamu akan mati. Dia tidak memukulmu. Mengapa kamu harus mengeluh di ruang neraka? Di tengah malam kamu bisa kehilangan kantong belakangmu. Diam-diam mengakhiri orang itu. Dan keesokan paginya, diseret ke kuburan massal dan dikuburkan. Bersih. Orang tidak tahu hantu. Apa itu memancing baskom? Apa itu mulut cangkir? Baskom itu tertangkap. Saya akan memberimu cukup makan dan minum di malam hari. Yang terbaik adalah makan nasi kuning. Mengikatmu di tengah malam. Menggulungmu. Sudut terbalik untukmu. Setelah beberapa saat, lubang-lubang berdarah. Orang mati. Bagaimana dengan kantong belakang? Adalah mengikatmu di malam hari. 2 karung pasir penuh pasir di punggungmu. Kamu tidak bisa tidur. Segera setelah kamu tertidur, kalau begitu kamu tidak bisa bangun. Orang itu pasti mati. Benar-benar. Masih banyak yang ingin kukatakan. Aku pikir kamu tidak jahat. Tapi itu saja. Hei, aku Wu Song. Pembunuhan tidak pernah takut. Hidup ini begitu banyak akhir-akhir ini. Mati cepat, mati lambat, atau mati. Setelah 20 tahun dia masih orang baik. Kamu juga bisa makan dan minum. Apa yang kamu takutkan? Ya, kerja bagus. Ya, atau bunuh aku. Atau bunuh dia. Siapa kepala wudhu? Bagaimana kabarku? Si kecil bertemu kepala wudhu. Tuan muda memerintahkan. Si kecil datang untuk melayani ibu kota untuk mandi dan makan. Inspektur Wu, silakan. Wah, anggur yang enak. Saudara-saudara, mari makan bersama. Takut apa untuk hidup? Aku tidak bisa mati. Sial, tidak bisa hidup. Sooner or later it won't be like that. Ayo mari makan bersama.